1, 2, 3, mudah-mudahan bisa nih Ibu. Nah, ini ngesetnya nih yang lama. Ternyata nggak bisa. Tolong siapa yang bisa yang buka laptop, tolong dibuatkan screenshot. TRNI bisa TRNI? Bisa, Bu. Oh, iya. Ini nggak bisa di Slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua, 1, 2, 3. Udah, Bu. Ya, terima kasih. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pengubahan dari laporan ke sebuah artikel ya. Jadi hari ini pelajari tentang penulisan artikel. Karena kalau pasca ya, program pasca itu tuh artikel tuh harus sampai submit ya, untuk syarat wisudanya gitu ya, untuk syarat kelulusan ya. Jadi sebelum sidang tesis mereka itu harus punya satu artikel yang sudah bukan submit, maaf, yang sudah terbit ya, sudah apa istilahnya, sudah muncul di jurnalnya, artikelnya sudah muncul. Nah, untuk D4 kemarin syaratnya boleh, yaitu paling tidak sudah ada LOA, sudah ada tanda penerimaan bahwa karya Anda itu layak terbit begitu ya. Nah, karena daripada menunggu, karena gini loh, kalau suatu artikel tuh kadang-kadang tidak langsung terbit ya. Misalkan sekarang ada artikel Ibu yang sedang proses di jurnal Malaysia begitu ya. Nah, itu sudah diterima, sudah direview, sudah diperbaiki begitu. Nah, tapi terbitnya tidak di dalam bulan Maret kemarin begitu ya. Tapi terbitnya nanti akan di September begitu. Sedangkan kalau kita lihat kan kelulusan Anda itu di bulan Juli sampai Agustus misalkan ya kalau Anda sekarang mengirimkan gitu. Nah, sehingga syaratnya minimal sudah ada LOA, sudah ada bukti bahwa karya tulis kita akan diterbitkan. Itu ada yang seperti itu ya. Nah, kalau untuk D4 itu sipil masih ringan sebetulnya. Yang penting ada sudah submit, sudah mengirim begitu ke jurnal. Apakah nanti setelah direview akan ada LOA atau ditolak begitu ya untuk D4. Nah, yang penting ada syarat publikasi lah begitu melalui media massa ya, tidak hanya TA. Sehingga di bulan Juli itu ada seminar nasional ya IRWNS itu. Nah, biasanya untuk mengejar target daripada misalkan di artikel nanti itu lama, terus prosesnya juga cukup lama. Nah, akhirnya mahasiswa-mahasiswa D4 ini biasanya memanfaatkan IRWNS itu ya sebagai sarana publikasinya. Karena kalau di IRWNS kan kita hanya membuat makalah begitu. Jadi kalau makalah kan lebih ringan ya, lebih mudah daripada membuat sebuah artikel yang akan terbit di jurnal gitu. Makanya sering dimanfaatkan ya. Sehingga mahasiswa-mahasiswa itu juga banyak yang daftar di IRWNS ya. Itu sebagai syarat misalkan sudah melakukan publikasi tapi tidak di jurnal tapi melalui suatu seminar misalkan ya. Nah, itu bisa juga kita sebagai syarat kelulusan itu boleh kalau di sipil gitu ya. Nah, kalau di elektro misalkan ya, kemudian di yang Ibu tahu ya satu lagi di mana apa itu informatika yang memang mereka syaratnya kalau yang D4 itu harus publikasi begitu. Nah, ini memang sebetulnya bukan syarat harus ya, syarat kelulusan, tapi beberapa jurusan sudah meninggikan standar kelulusannya begitu ya. Sehingga seperti misalkan sekarang kan untuk KS misalkan kita mendapat lagi akreditasinya adalah unggul begitu ya. Nah, itu diharapkan seperti itu D4 juga diharapkan ini semua nanti D4 di Polban itu unggul, maka prasyaratnya artinya kualitasnya harus ditinggikan, maka dimasukkanlah satu syarat untuk kelulusan adalah publikasi begitu ya, karya tulis itu sudah publikasi. Nah, jadi kalau kalian misalkan nanti ya tidak berubah lagi nih aturannya begitu ya. Nah, itu berarti nanti kalau kalian kan akan lulus tahun depan ya, iya kan?
Ya, insya Allah ya tahun depan begitu. Tahun depan itu kan sudah direktur baru nih. Sekarang kita pemilihan direktur Polban lagi begitu ya. Nah, bulan Juli kemudian nanti dilantik September. Nah, biasa kan jajarannya tuh baru. Apakah nanti aturan termasuk ininya ya, termasuk ketua jurusannya nanti pemilihannya adalah di bulan September begitu. Nah, apakah nanti aturannya akan baru lagi atau tidak begitu ya? Karena ini sangat dinamis memang peraturan perguruan tinggi ini juga sama dengan aturan dosen sekarang itu banyak sekali perubahan yang muncul begitu ya sehingga kita agak tarik nafas juga untuk mengikutinya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya kalau kita sudah punya pengalaman yang sulit, yang ringan itu mudah begitu ya. Nah, itu untuk tadi syarat pembuatan artikel itu mengapa dimunculkan di D4 karena ada kepentingan seperti itu ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin evaluasi dulu pekerjaan minggu lalu tentang penulisan daftar pustaka begitu ya. Nah, ini kalau kesalahan yang sangat umum nih ya yang Ibu temukan sebelum kita ngelihat review. Yang pertama adalah penulisan spasi ya. Jadi kalau kalian buka di dalam kemarin yang Ibu tayangkan ya di slideshow-nya itu kan ada aturan bagaimana menuliskan ya. Yang pertama adalah apakah ini format EB, format APA, format MLA di luar Vancouver dengan IEEE ya. Di luar Vancouver dengan IEEE penulisan daftar pustaka itu satu baris dengan baris lainnya itu spasinya rapat itu. Ya, satu baris dengan baris lain spasi rapat. Ketika ada penulisan referensi yang lain yang berbeda, maka spasinya akan jarang atau akan digunakan 1,5 atau 2. Jadi kalau antar baris dalam satu referensi spasinya rapat, kalau antar referensi itu spasinya renggang. Itu yang pertama. Jadi ini banyak spasinya masih semuanya rata yaitu 1,5 atau 2 ya. Kemudian kesalahan kedua adalah penulisannya. Penulisan satu referensi itu harus ditulis dalam bentuk alinea bergantung atau istilahnya hanging paragraph. Jadi baris pertama dari margin kiri, tapi baris kedua ketiga itu harus menjorok. Ya, menjorok ini biasanya bergantung pada pemaragrafan yang kita gunakan. Jadi kalau Anda pemaragrafannya misalkan di huruf ke-6, sama menulis daftar pustaka juga di huruf ke-6. Kalau Anda menggunakan tab, maka Anda juga sama menggunakan tab ya. Nah, karena kita kertasnya adalah A4, maka penulisan paragraf itu di huruf ke-6. Jadi tidak sembarangan. Nanti kita belajar konvensi naskah. Ya, jadi ketika Anda menulis awal paragraf kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, Anda mulai hurufnya. Nah, kebalikan sekarang kalau Anda menulis daftar pustaka, Anda tulis dulu dari margin kiri, baru nanti baris keduanya Anda geser ya. Biasanya kita geser adalah rulernya itu ya, yang di atas itu kita geser adalah di bawah huruf ke-6 kita tuliskan. Nah, ini yang pada umumnya salah dua ini. Jadi spasi dengan cara penulisan ya. Nah, nanti kesalahannya banyak juga misalkan ya, cara menuliskan judul artikel dengan judul buku itu kan berbeda ya. Kemudian belum lagi kesalahan yang kalau secara manual baik APA, MLA, EB ya itu kan harus disusun secara alfabetis setelah nama dibalik. Ini banyak juga yang tidak disusun secara alfabetis dan masih ada juga yang menulis daftar pustaka dengan penomoran. Padahal formatnya jelas EBI. Kalau format EBI itu tidak ada penanda apapun di margin kiri. Tidak ada 1, 2, 3, tidak ada ABCD, tidak ada strip-strip, misalkan simbol bahwa itu menunjukkan satu referensi dengan referensi lainnya. Ya. Nah itu kesalahan yang secara umum dilakukan seperti itu. Nah nanti kesalahan saya katakan detail-detail masing-masing ininya berbeda ya. Nah, kemudian untuk yang menggunakan kesalahan yang menggunakan aplikasi ya Mendeley itu. Nah, banyak yang sebetulnya tidak sebagian besar, tapi cukup banyak karena kasusnya bukan 1-2 orang begitu ya. Nah, banyak yang informasi dari referensi itu tidak lengkap di Mendeley itu. Jadi hanya menuliskan misalkan nama dengan tahun dan judul saja. Sarana publikasinya nggak ada. Apakah ini dari artikel, apakah ini dari buku gitu ya. Nah hanya tertera seperti itu. Nah mengapa di Mendeley muncul seperti itu? Karena informasi awalnya tidak lengkap.
Jadi Anda seharusnya memasukkan data-data di Mendeley itu kan kita pilih dulu ya, data Anda berupa apa? Buku. Nanti kalau buku kan ada author, kemudian ada title, kemudian ada publication ya di situ ya. Nah, itu harus kita isi lengkap. Kalau itu tidak diisi lengkap, maka tentu hasilnya pun tidak akan lengkap ya. Begitu. Jadi si aplikasi tidak melengkapi sendiri begitu ya. Nah, atau mungkin Anda mengambil dari file, bisa loh mengambil dari file kan kalau Mendeley ya. Misalkan gini, Anda sudah mengcopy misalkan ya, mengcopy suatu artikel. Kemudian artikel itu Anda simpan di laptop Anda. Ya, satu artikel lengkap misalkan Anda simpan. Nah, kemudian kan Anda bisa mengisi Mendeley itu karena ini artikel, misalkan Anda klik artikel ya, kemudian Anda browsing kan ke file email file yang ada di laptop Anda. Kemudian Anda klik, maka itu otomatis masuk ke dalam Mendeley. Nah, kalau data pertama Anda mengcopy ya, men-save artikel tadi tidak lengkap ya, misalkan biasanya ada judul, nama, nah otomatis di dalam Mendeley itu ya mesin itu juga tidak lengkap. Jadi hati-hati kalau misalkan Anda sistemnya tidak mengisikan ya informasi yang diminta oleh aplikasi gitu ya, mulai dari penulis, publikasi, tahun dan sebagainya. Kalau tidak lengkap ya tidak lengkap juga. Nah, itu saya temukan tuh beberapa, jadi di menggunakan aplikasi Mendeley hanya ada nama dan tahun. Ada yang hanya menuliskan isinya judul artikel dengan nama saja misalkan seperti itu. Nah, itu jadi bergantung kalau menggunakan aplikasi, bergantung kita mengisinya. Kalau lengkap maka hasilnya akan lengkap. Kalau tidak lengkap maka hasilnya tidak akan lengkap ya. Padahal sebuah informasi itu kan minimal 5 ya yang harus kita munculkan, yaitu nama pengarang, kemudian tahun publikasinya, judul publikasinya, sarana publikasi. Dengan kalau kita mengambil dari elektronik adalah tanggal pengaksesan begitu ya. Nah, biasanya kalau menggunakan aplikasi Mendeley tanggal pengaksesan itu jadi tidak muncul ya, seperti itu kan. Maka kita bisa tambahkan atau kadang-kadang ya dianggap karena ini sudah aplikasi mudah dilacaknya sehingga boleh tidak dimuncul kalau dalam aplikasi tidak akan muncul terus tanggal pengaksesan. Tapi kalau manual, kalau kita mengambil dari elektronika ya harus diisikan tanggal pengaksesannya ya. Kemudian tanggal pengaksesan tidak perlu Anda misalkan ditulis diakses tanggal sekian, nggak perlu. Anda tulis saja kurung buka, isi tanggal bulan dengan tahun kurung tutup, itu menunjukkan kalau posisinya di akhir di dalam di dalam kurung itu menunjukkan tanggal pengaksesan begitu ya. Nah, itu kesalahan secara umum dari pekerjaan Anda. Kita akan coba satu contoh ya yang saya tunggu sebentar. Tadi rasanya sudah saya buka. Sebentar ya, saya lihat dulu. Sebentar, tertutup ternyata. Kalau saya ambil saya ambil contoh yang Anda buat ya, nanti ini harus di save dulu ke bisa bukan di ini enggak ya? Ini sepele ya, tapi ini menunjukkan juga nanti adalah kualitas begitu ya, kualitas karya Anda. Bisa terlihat?
Bisa? Terlihat nggak? Terlihat Bu, sudah muncul. Ya. Nah, jadi ini ya contoh misalkan saya acak aja ini mengambil ya, kebetulan ini ada yang kurang tepat. Jadi ini penyelesaian daftar pustaka menggunakan format EPI secara manual. Nah, dari tampilan aja ini apa kesalahannya? Dan nomor-nomornya Bu. Betul, ada penomoran di sini. Terus apa lagi? Ada penomoran. Kalau daftar pusaka kan tidak ada. Kalau format EBI, saya katakan tadi ya, EYD, MLA, kecuali Vancouver dengan IEEE. Karena kalau di dalam Vancouver dan IEEE, 1, 2, 3 itu menunjukkan urutan pengutipan. Jadi berarti karya Devina ini, karya tulisnya itu dikutip pertama, kemudian Kawedarnya dikutip kedua, Kusuma Astuti dikutip ketiga gitu. Itu kalau format Vancouver dengan IEEE atau Triple I itu ya. Nah ini kan format EYD, jadi ini kesalahan pertama adalah ada pengurutan, ada nomor di sini. Yang kedua apa kesalahannya? Spasinya tidak rapat. Ya ini harusnya tulisan spasinya rapat. Kemudian tidak disusun secara hanging paragraph atau alinea bergantung ya. Coba kita lihat susunannya, ini sudah alfabetis ya. Jadi ini D dulu, K, kemudian N, kemudian P. Jadi susunannya sudah secara alfabetis, tapi salah cara penulisannya. Jadi harusnya penulisannya adalah dalam bentuk hanging paragraph ya. Nah, kemudian apalagi kesalahannya? Jadi ini tertukar nih. Kalau format EBI itu tahun tidak di dalam kurung. Ini format APA. Urutannya memang APA dengan EYD itu atau EBI itu sama. Nama, tahun, judul, kemudian sarana publikasi ya. Kalau cetak kotak dan penerbitnya, kalau elektronik itu bisa webnya, bisa email, bisa segala macam ya. Nah, kemudian penulisan namanya setelah dibalik tidak disingkat. Ini penulisan nama setelah dibalik disingkat. Waluyo R-nya siapa? Apakah Rahman atau sebagainya, ini ya Devina. Kemudian penulisan tahun di dalam kurung. Jadi ini bukan format EBI, ini adalah format APA. Tapi format APA-nya juga salah karena ada penomoran begitu ya. Nah, jadi ini penulisan yang salah. Nah, coba kita lihat sekarang ini daftar pustaka menggunakan format APA versi 7. Nah, ini juga sama, kalau Anda menggunakan itu tidak akan muncul 1, 2, 3 begitu ya. Nah, kemudian di versi 7, saya nggak tahu nih, ini Mendeley-nya kok salah ya penulisannya. Penulisan judul itu tidak semuanya diawali huruf kapital. Ini mungkin versi 6. Karena kalau versi 7 itu hanya analisisnya saja yang berhuruf kapital, yang lainnya ini akan huruf kecil, E-nya kecil, B-nya kecil, P-nya kecil, B-nya kecil, G-nya kecil. Itu adalah versi 7. Itu yang membedakan versi 6 dengan versi 7 gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau Anda lihat, kalau begitu kita lihat misalkan oh ini pasti bukan versi 7 karena penulisan judulnya masih setiap awal katanya menggunakan huruf kapital begitu. Kalau untuk penulisan, nah ini lihat nih di sini. Ini Nugraha di sini R ya, harusnya kalau ini adalah singkatan Nugraha, R. Kemudian ini Trikomara Iriani R misalkan di sini ya, maka ini seharusnya Iriana, T titik R titik. Jadi ini saya nggak jelas menggunakan aplikasi apa ini ya, karena ini adalah salah. Contoh di sini misalkan Pramudia Restuning Kawedar, harusnya kan ini Kawedar PR titik, atau ini salah ini kali ya, salah penulisan judul di atasnya. Tapi enggak juga ya, ini juga salah. Jadi ini adalah contoh pekerjaan yang salah ya. Ini yang saya ambil dari pekerjaan Anda, enggak usah namanya dituliskan ya. Nah, jadi ini format yang sama sekali salah, baik itu dari format ke samping salah, format ke bawah salah, kemudian antara APA juga dengan tadi Mendeley versi 7-nya juga salah ya. Jadi nanti ini silahkan kalau mau diperbaiki ini diperbaiki ya. Saya tidak mengharuskan Anda memperbaiki, tapi kalau Anda punya inisiatif mau memperbaiki pekerjaan Anda yang salah berdasarkan hasil
tadi evaluasi secara umum dan barusan evaluasi satu ya. Yang salah, nah Anda boleh nanti di filenya tetap pada ruang yang sama, tapi di filenya Anda tulis saja revisi begitu ya. Ini kebetulan contoh yang salah ya. Kemudian tadi juga misalkan cara menuliskannya di atasnya tidak ada judul ya, daftar pustaka. Jadi kalau menuliskan daftar pustaka tuh harus ada judul daftar pustaka begitu ya. Nah, ini apa nih daftar pustaka atau bukan? Jadi menuliskan tugas daftar pustaka itu harus ada judul ya. Coba saya akan ambil satu lagi contoh acak lagi. Sebentar ya. Ini dulu. Salah juga salah mengambilnya. Nah, misalkan kita lihat ya, ini format EYD ya. Jadi ini sudah tersusun secara alfabetis, lihat. Kemudian satu baris dengan baris lain pada informasi yang sama, ini spasinya sudah rapat. Nah ini hanya kesalahan penulisan alinea bergantungnya ya, hanging paragrafnya. Kalau kita, ini untuk nanti kalau misalkan pengujinya ya, Anda sidang misalkan pengujinya atau pembimbingnya Pak Deta, Bu Mariana, kemudian itu teliti banget nih tentang kayak gini aja. Karena ada aturan kalau kita menggunakan kertasnya misalkan B5 maka betul pemaragrafan atau juga ini di huruf keempat misalkan. Kalau A4 di huruf ke-6, kalau kertasnya folio ya ukuran folio itu adalah di bawah huruf ke-8. Itu ada aturan ya. Nah jadi ini kalau kita lihat ini sudah benar hanging paragraf tapi kita kan kertas untuk laporan ilmiah itu A4 ukurannya. Maka seharusnya ini baris kedua ketiganya bukan di huruf keempat tapi harusnya di huruf ke-6 begitu ya. Jadi ini harus lebih menjorok lagi ya. Nah, ini sudah benar ya penulisan oh, ini juga ada yang salah. Ini juga salah nih ternyata bukan benar ya. Karena apa? Penulisan nama dibalik ini disingkat. Nah, jadi ini Fahmi M, M-nya apakah Muhammad, apakah apa misalkan Maman begitu. Jadi kalau untuk EYD setelah nama dibalik itu tidak disingkat. Ini misalkan Ervianto, W titik I titik. Nah, ini salah, ini format APA ini yang disingkat ini. Jadi kalau EYD MLA setelah dibalik nama tidak disingkat. Jadi kita tuliskan sesuai kecuali memang kalau dalam buku referensi yang kita gunakan itu disingkat. Jadi kalau ini misalkan namanya Wawan Ilman Ervianto misalkan ya, ini harusnya Ervianto, Wawan Ilman begitu ya. Tapi ini urutan tahunnya, urutan format ke samping kanannya benar tahun, kemudian judul, kemudian sarana publikasi ya. Ini sudah benar, tahunnya tidak di dalam kurung ya. Nah, kemudian ini juga sudah benar ada tulisan bahwa ini publikasi yang selingkung begitu yang di satu tempat saja ini ditulis tugas Politeknik Bandung. Berarti dia ini dapatnya bukan berupa buku ya atau juga jurnal. Nah, ini jadi kesalahannya adalah penulisan namanya ya yang dibalik begitu. Nah, ini lihat nih cara menuliskan judul tadi ya. Ini APA edisi versi 7. Nah, ini nih lihat manajemen proyek konstruksi. Jadi P dengan K-nya tidak huruf kapital. Ini benar versi 7 ya. Nah, jadi ini benar Fahmi Amelia ya. Kemudian ini jadi maaf ya. Jadi saya agak curiga juga nih. Mungkin menuliskan ini hanya dibuang kurungnya saja begitu ya. Kemudian nah ya ini juga sama nih analisis pembandingan waktu dan biaya. Kalau yang atas ini benar nih.
manajemen proyeknya ya ini harusnya P-nya huruf kapital. Jadi ini dari format APA dari Mendeley kemudian diubah menjadi format EYD dengan cara membuang tanda kurungnya saja karena penulisan judulnya salah. Penulisan judul di EYD itu adalah setiap awal kata berhuruf kapital ya. Jadi ini ketahuan salah nih ya. Nah, jadi ini harusnya ini sudah benar versi 7 karena hanya di awal saja yang berhuruf kapital begitu ya. Nama dibalik tahun kemudian penulisannya ini. Iya, ini siapa nih yang mengerjakan ini? Ini harusnya manajemen proyeknya Itu PT. yang Hilma, Bu. Oh, yang Hilma ya. Jadi Hilma ini mungkin mengambil dari yang format APA kemudian dipindahkan, dibuang kurungnya ya Hilma ya. Jadi seolah-olah format EBI begitu ya, format EYD. Jadi salah Hilma, ini W dengan I-nya harus huruf diuraikan, manajemen proyeknya setiap awal katanya huruf kapital. Di sini juga analisis perbandingan waktu, kecuali dan ya, dan kata tugas huruf kecil, biaya huruf kapital, pada konstruksi P-nya kecil, konstruksi full ini harus huruf kapital semua. Begitu ya. Jadi silakan Ilma kalau ada waktu Anda perbaiki ya seperti hari ini. Jadi itu untuk praktik Anda yang lalu, jadi masih banyak yang melakukan kesalahan walaupun kesalahannya sedikit-sedikit begitu, tapi tetap salah begitu ya. Nah inilah perlunya sebuah karya tulis ilmiah itu harus cermat, terhindar dari berbagai kesalahan. Kan prinsipnya seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu itu berarti dibenerin terus disubmit ulang, Bu. Ya, disubmit ulang filenya tulis nama revisi ya. Revisi praktik 7 boleh atau revisi daftar pustaka boleh begitu Hilma. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Karena saya di dalam programnya itu setiap praktik itu ada nilainya ya. Jadi ketika misalkan nanti salah ya komposisinya walaupun misalkan tidak besar tapi kan akan mengurangi begitu. Kalau bagus berarti akan menambah begitu ya. Karena ini praktik harus dinilai, tidak bisa kalau tidak dinilai. Ya. Ya, kalau tidak ada kita akan lanjutkan ke materi hari ini yaitu tentang penulisan artikel ya, artikel ilmiah. Saya akan buka dulu. Ya, jadi ini sudah terlihat ya bagaimana menulis artikel ilmiah. Ya, saya sengaja menggunakan tanda tanya karena ini ada memang suatu hal yang baru ya bagi Anda. Kalau ketika D3 tidak diharuskan ada publikasi, di D4 Anda minta ada publikasi tadi ya. Minimal saya katakan Anda submit itu artinya Anda mengunggah ya artikel Anda ke jurnal ya. Nah, kalau Anda baca buku ya, di sana ada format disebut dengan istilah rapid ya. Sebentar. Ada dengan istilah Imran ya. Introduction. Jadi kalau Anda baca buku di halaman 99 begitu ya, bahwa struktur atau di halaman 98 ini sudah mulai dibahas bahwa struktur artikel itu terdiri dari introduction, method, result, and discussion disingkat dengan IMRAD ya. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan akan strukturnya seperti ini. Jadi yang disebut IMRAD itu ada pendahuluan ya, kemudian ada metode, ada hasil dan pembahasan dan ada simpulan. Kalau dalam IMRAD ini hasil dan pembahasan disebut dengan discussion. Ini introduction, method, kemudian ini tadi discussion ya, diskusi gitu, discussion, kemudian satu lagi adalah conclusion ya. Nah, jadi ini struktur artikel pada umumnya. Tapi dengan 4 bagian ini kadang-kadang ada berbedaan di setiap template artikelnya. Jadi kalau Anda misalkan mau menulis artikel, Anda harus lihat dulu jurnal mana yang mau Anda kirim, lihat cari template-nya. Karena
mungkin saja di dalam pendahuluan ini nanti dituliskan harus ada teori misalkan. Jadi pendahuluan itu isinya misalkan latar belakang, tujuan dengan teori misalkan. Ada yang isinya hanya 3. Ada juga pendahuluan tidak diberi keterangan isinya apa saja begitu. Tapi minimal dalam pendahuluan itu kan ada latar belakang dan ada tujuan. Unsur lain itu boleh ditambahkan ya. Makanya kalau misalkan di dalam template pendahuluannya tidak dirinci apa isi pendahuluan, Anda minimal harus mengisikan latar belakang dan tujuan begitu ya. Nah, kemudian masalah teori yang digunakan itu akan Anda bahas di pendahuluan atau tidak, itu tidak mengapa karena biasanya nanti teori itu munculnya adalah di dalam pembahasan. Jadi berbeda kan. Kalau kita menulis laporan, teori itu biasanya ditempatkan di bab 2 sebagai data secara data dari dokumen ya, atau yang Anda katakan dengan istilah data sekunder begitu. Itu kan di bab 2 kalau dalam laporan. Nah, kalau di dalam artikel yang pendahuluannya tidak misalkan diminta menuliskan teori yang digunakan, maka biasanya ketika mengungkapkan hasil itu langsung disandingkan dengan teori yang digunakannya, maka akan muncul di dalam hasil dan pembahasan begitu ya. Jadi penulisan artikel ini memang akan bergantung kepada template gitu. Ya, sebentar baterainya habis. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita mau menulis, pertama kita jurnalnya dulu, kita buka, kemudian masuk ke web ya, masuk ke web jurnal, kemudian cari biasanya ada tuh petunjuk untuk penulis misalkan ya. Kemudian ada lagi misalkan template. Nah, Anda buka template-nya, kemudian Anda lihat bagaimana harus tertulis artikel tersebut. Ikuti aja template itu ya. Karena gini, ada jurnal yang memang tegas begitu ya. Begitu tidak sesuai dengan template-nya udah gugur tuh. Jangankan untuk review substansi, itu sudah kita akan dapat balasan misalkan bahwa karya Anda tidak bisa kami terbitkan. Nah, masalahnya karena secara administratif kita misalkan tidak mengikuti template ya. Saya pernah mengalami itu ya. Saya pikir pada umumnya jurnal-jurnal di mana itu Afrika begitu ya, itu kan formatnya tuh hampir sama. Pada suatu saat saya mengisikan lagi satu ke jurnal yang lain, saya ngikuti pola yang lama, ternyata saya ditolak begitu ya. Saya senyum aja karena itu memang saya sadari bahwa itu salah karena saya tidak mengikuti format khusus jurnal itu. Karena beberapa kali saya menulis di jurnal Afrika itu ya hampir sama saja begitu ya, seperti itu. Nah, jadi ikuti apa yang disarankan di dalam template. Tapi secara keseluruhan artikel itu akan terdiri atas 4 hal ini. Ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kemudian simpulan begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengubah judul dari suatu karya ilmiah ke dalam artikel. Kalau di dalam karya ilmiah kan tidak boleh kita membuat judul dalam bentuk struktur kalimat ya, dalam laporan ilmiah judul itu harus dalam bentuk frasa begitu ya. Tapi kalau di dalam artikel kadang-kadang diperbolehkan gitu ya. Jadi kalau Anda lihat misalkan nanti cara menuliskan judul, lihat syaratnya misalkan diperbolehkan dalam bentuk kalimat, tidak ada syarat apapun. Ya kadang-kadang dengan teknik menuliskan dalam bentuk kalimat itu lebih menarik judul tersebut. Misalkan seperti tadi ya, mengapa saya sengaja, ini satu contoh misalkan ya, bagaimana menulis artikel ilmiah, saya beri tanda tanya. Selama saya membuat ini atau selama saya menayangkan kepada Anda misalkan PPT kan tidak pernah tuh judul dalam bentuk kalimat ya. Ini maksudnya untuk menunjukkan ini. Jadi judul dalam artikel ilmiah kadang-kadang boleh dibuat dalam bentuk struktur kalimat begitu ya. Nah, jadi itu kriteria judul secara umum yang membedakan karya ilmiah dengan laporan ilmiah ya. Nah, kemudian judul ditulis maksimal 20, ini rata-rata nih ya pada umumnya. Jadi mereka sudah ada yang 15 misalkan, ada juga yang, tapi rata-rata masih diperbolehkan sampai 20 kata ya. Kemudian mempresentasikan isi tulisan, ini sama dengan laporan ilmiah, relevan dengan isi. Kemudian jelas variabelnya, karena ini nanti akan menjadi kata kunci ya di dalam abstrak itu. Kemudian nanti ini untuk memudahkan penelusuran pembaca ya.
Kemudian juga harus kita pertimbangkan ini memiliki kepentingan yang tinggi. Nah, tapi kan karena kita kepentingannya adalah untuk syarat kelulusan, ya anggap saja bahwa artikel kita itu adalah memiliki kepentingan ya. Tapi kalau misalkan dia tidak ada kaitan dengan syarat eh, akademis begitu ya. Nah, jadi kalau kita mau menulis sebuah artikel itu kira-kira ini penting nggak sih gitu loh ya. Kalau tidak penting ya jangan ditulis karena itu tidak akan dibaca orang lain begitu ya. Tapi karena kita kaitan dengan syarat akademis ya itu dianggap adalah memiliki urgensi yang tinggi ya. Contohnya misalkan saya tidak semua hasil riset saya buat artikelnya begitu ya. Tapi ketika saya mau misalkan naik pangkat ya kemudian juga untuk memenuhi misalkan kredit poin ya terpaksa saya misalkan walaupun itu sebetulnya malu malah kadang-kadangnya mau menulis tentang ini malu rasanya ini udah biasa gitu ya udah saya pilih jurnalnya yang biasa-biasa saja begitu ya yang tidak menjadi pilihan kalangan akademisi misalkan untuk setingkat lektor kepala dan sebagainya karena nanti saya malu begitu ya jadi kita harus lihat oh ini penting nih ya barulah kita buat ya judul buat artikel gitu ya. Kemudian tentu saja ini menarik ya, kemudian original tidak mereduplikasi atau juga mengikuti yang sudah ada begitu ya. Ini kriteria judul kalau dalam laporan ilmiah kan cukup 3 ya. Relevan dengan isi, menggambarkan tujuan dan singkat begitu. Ya. Jadi ini tadi ya struktur ada 4 tadi dan kita bisa melihat misalkan di dalam struktur umum karya artikel ini misal kita lihat apa sih yang kita ketahui tapi orang tidak ketahui apa yang kita lakukan tapi orang tidak melakukannya begitu ya. Nah sehingga itulah yang akan menjadi peluang kalau di dalam SOTA itu gapnya begitu ya. Kemudian itu yang akan menjadi sebetulnya orang tertarik untuk membaca artikel kita gitu. Jadi orang belum melakukan, kita sudah lakukan, kemudian orang tidak lakukan, kita yang melakukannya begitu ya. Nah itu akan menarik tuh. Jadi kita bisa mengungkapkan seperti itu. Kemudian kita pertimbangkan juga bagaimana kita melakukannya gitu. Kita sampaikan tuh ya. Itu yang disebut dengan metode. Jadi ini latar belakang, ini adalah metode ya. Kemudian di sini kita mulai apa yang kita temukan dari metode itu. Ini adalah hasilnya ya. Jadi ini kalau kita lihat IMRAD nih yang tadi saya katakan ya. Kemudian inilah di sini kita diskusi gitu. Yang kita temukan itu kita sandingkan, kita konfrontasikan, kita samakan, kita bandingkan dengan temuan-temuan orang terdahulu yang menulis tentang hal yang sama begitu. Itu yang dikatakan dengan discussion ya tadi. Kemudian kita ungkapkan juga apa artinya semua itu yang kita temukan dibandingkan dengan penelitian orang lain begitu. Nah ini adalah struktur umum yang dikatakan tadi di dalam artikel itu. Jadi kita melihatnya dari apa yang mesti kita lakukan begitu ya. Nah ini struktur secara umum tentang artikel tadi yang sudah diungkapkan waktu awal begitu ya. Ini nanti tidak akan semua, saya akan pilih-pilih ya. Nah, sekarang ini yang membedakan nih, sistematika artikel ilmiah, tahapan menulis artikel ilmiah gitu. Jadi kalau dari sistematikanya ini secara umum ya, ada judul, kemudian nama pengarang dengan afiliasinya, lembaganya, kemudian ada abstrak dengan kata kunci ini tadi ya, introduction, literature review, ini kadang-kadang digabungkan dengan introduction atau juga dihilangkan, ini sengaja diberi biru karena biasanya tidak diminta ya. Kemudian metodenya, ini ya temuan dengan diskusinya tadi, kemudian simpulan, kemudian ini ucapan terima kasih, biasanya kemudian ini adalah referensi begitu ya. Nah kalau dalam berpikir kita menulis ilmiah itu, kita berpikir dulu tentang metode biasanya tuh. Karena judul biasanya nanti akan ditemukan. Anda jadi bisa saja misalkan tidak ada judul dulu. Tapi Anda ungkapkan, Anda berpikir metode dulu boleh. Kemudian dari metode inilah kita akan temukan hasil dan kita sandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu begitu ya. Baru kita buat simpulan. Nah ngeceknya adalah melalui literature review gitu. Apakah penelitian ini misalkan sudah
ada yang membahas tidak dan sebagainya, baru ini makanya di sini diberi tanda biru juga ya. Nah, kemudian barulah kita sekarang berpikir gimana sih nulis latar belakangnya gitu ya, menuliskan tujuannya atau kita berpikir bagaimana menuliskan pendahuluannya. Baru kita cari referensinya ya. Kemudian baru kira-kira ini abstraknya apa, kemudian baru kita. Jadi ini tuh bertolak belakang dengan hasil biasanya dalam proses bernalarnya begitu ya. Ketika kita akan menulis laporan ilmiah, karena apa? Kita sudah punya bahannya, yaitu laporan ilmiah, tinggal disusun berdasarkan artikelnya begitu ya. Nah, kalau kita menulis artikel kan pola berpikirnya tidak seperti ini, tapi 5 tahapan itu. Kita pikir dulu topik, tujuan, tema, kerangka karangan, sumber, dan teknik pengumpulan data. Nah, kita sudah punya laporan, laporan ini akan kita buat menjadi artikel. Maka Anda lihat tuh metode yang Anda gunakan, sama nggak dengan metode orang lain? Karena tadi ya, apa yang kita lakukan orang lain belum melakukan. Apa yang tidak dilakukan orang lain, kita yang akan melakukannya. Kan begitu ya prinsipnya ya. Kemudian apa nih temuan kita dari metode yang kita gunakan ini? Anda lihat tuh karya tulis laporan Anda. Kemudian Anda sandingkan dengan penelitian orang lain. Diskusi itu maksudnya adalah penyandingan dari persamaan, dari perbedaan dan sebagainya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Dalam diskusi inilah karena tidak ada landasan teori atau tidak ada teori yang dikemukakan, di sini kita menemukan teori-teori yang digunakan atau kita tuliskan teori-teori yang kita gunakan untuk menyandingkan dengan penelitian orang lain itu ya. Makanya kalau Anda baca artikel di research and diskusi ini atau di dalam hasil dan pembahasan ini, itu banyak sekali kutipan, banyak sekali rujukan begitu ya, karena teorinya ada di situ ya. Jadi misalkan kadang-kadang ini berdasarkan teori ini temuan karya tulis ini adalah ini itu bisa seperti itu. Atau temuan karya tulis ini sejalan dengan temuan misalkan atau sejalan dengan teori. Nah, teori apa yang kita gunakan maka kita masukkan di sini di diskusi. Kalau di dalam laporan ilmiah kan tidak begitu ya. Kita mengungkapkan result, hasil aja terus kemudian diungkapkan hasilnya, kemudian bagaimana simpulannya kan seperti itu ya. Jadi ini adalah pola berpikirnya tuh seperti ini. Ini adalah penyajiannya yang di kiri begitu ya. Nah, ini kalau kita membuat introduksi ya, membuat pendahuluan gitu. Di sini digunakan 3 paragraf. Jadi paragraf ke-1 karena kan artikel itu terbatas ya. Kadang-kadang misalkan introduksi diminta hanya 300 kata misalkan gitu ya. Atau misalkan kalau artikelnya 7.000 kata biasanya introduksi itu diminta di atas 500 tapi kurang dari 700. Dia suka ada misalkan tulis introduksi dalam 500 kata misalkan atau 600 kata atau tidak boleh melebihi 700, berarti maksimal 700 ya. Berarti kalau Anda menulis misalkan menulis 300 itu boleh tuh ya, misalkan maksimal 700. Tapi tentu saja tidak seperti itu ya, batas minimal kalau maksimal 700 biasanya orang menuliskan di 500 begitu ya. Nah, saya ini kan tujuan menggunakan teknik 3 paragraf ini, artinya dari segi substansi isi, kalau kita menulis jurnalnya yang memang tidak standar key ya, tidak standar kisah quarter 1, quarter 2, quarter 4, tidak itu. Artinya mungkin yang lokal saja, yang nasional dengan Sinta misalkan. Sintanya juga nggak bisa nih, Sinta 2, Sinta 3, karena untuk D4 biasanya Anda ke Sinta 4, 5, 6, itu udah bagus tuh, udah bisa diterbitkan di situ ya. Karena kalau 1, 2, 3 itu agak berat syaratnya ya. Jadi kalau kita misalkan untuk menulis di jurnal yang terakreditasi di Sinta 3, 4, 5, nah gunakan teknik paragrafnya seperti ini, 3 paragraf aja gitu loh, karena mereka tuh biasanya juga memintanya tidak boleh lebih dari 8 halaman misalkan seperti itu ya. Jadi ini kita ungkapkan di paragraf 1 fenomena ya, artinya apa sih kejadian atau juga hal yang ada di sekitar kita tentang topik tersebut ya. Apalagi kalau misalkan fenomena yang terbaru begitu ya, itu akan sangat baik ya. Nah, kemudian di sini tuh kita berpikir apa masalahnya, mengapa ini menjadi masalah dan mengapa ini penting dalam 1 paragraf saja. Misalkan tentang sekarang itu self healing beton itu ya.
beton yang bisa memperbaiki dirinya sendiri ya, mengobati dirinya sendiri katanya begitu ya. Nah, itu kan sedang menjadi fenomena tuh sekarang ini ya. Kemudian apa sih masalah yang muncul di situ? Mungkin proses penjamurannya, proses self healingnya itu misalkan yang kadang-kadang justru merusak keindahan misalkan ya karena atau kerapihan dari beton tersebut misalkan. Nah, mengapa ini menjadi masalah misalkan karena ternyata daripada misalkan melakukan perbaikan yang konvensional misalkan itu akan memakan biaya ya. Kemudian mengapa ini penting? Nah, kita ungkapkan dari masalah renovasinya atau juga dari masalah prosesnya misalkan. Nah, itu kita ungkapkan tuh dalam satu paragraf aja. Kemudian paragraf kedua, uraikan apa yang sudah dikaji oleh peneliti lain. Nah, ini sama dengan SOTA ya, gitu. Kita di sini SOTA-nya cukup satu paragraf juga. Jadi bisa misalkan 3 atau 4 lah penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian di sini paragraf ketiga, tonjolkan novelty kita, original penemuan kita begitu ya. Apa kesenjangan yang kita dapat, kemudian bagaimana temuan kita novelty ini akan mengisi kekosongan tadi, mengisi gap yang ada itu ya. Jadi ini cukup 3 paragraf untuk mengisi pendahuluan dalam suatu artikel yang memang maksimal biasanya 6 sampai 8 halaman ya. Tidak standar quarter ya gitu seperti itu. Kemudian saya kira contoh ini ya ini tadi ya dari yang 3 langkah ini, jelaskan urgensi munculnya penelitian terdahulu, jelaskan novelty ini yang sudah saya jelaskan tadi dalam konsep seperti ini. Nah, ini tentang literatur review itu ya. Apabila Anda menetapkan bagian kajian ya dalam daftar pustaka harus muncul, maka jangan menjadi parade definisi tadi. Jadi kalau kita mau sandingkan dengan karya orang lain ya di dalam research and discussion itu, nah itu jangan Anda mengungkapkan definisi-definisi, tapi apa sih temuan dia gitu loh. Ya, jadi temuan yang harus kita munculkan. Ya, maka dikatakan kalau kita melakukan suatu penulisan ilmiah dengan literatur review itu jangan berisi rangkaian definisi seperti itu ya. Jadi kalau nanti di dalam diskusi juga usahakan. Jadi misalkan ketika Anda mengatakan bahwa safe healing apa sih istilahnya ya, misalnya itu. Nah, Anda jangan katakan safe healing is gitu nggak jangan ya, cari kalimat yang merupakan opini dari penelitian terdahulu itu. Ya. Nah, kemudian kalau ini untuk mengutip tadi ya, untuk dalam diskusi itu ya kita sandingkan dan sebagainya, pilih sumber yang kredibel, artinya yang memang bisa telusuri ya, kemudian juga memang itu adalah penulis yang handal, misalkan ya artinya kepakarannya bisa dipertanggungjawabkan gitu boleh ya, itu kan bagus. Tapi kalau tidak, paling enggak sumber informasinya itu lengkap begitu. Jadi jangan menggunakan sumber kutipan yang nggak ada namanya, sumber kutipan yang tidak ada judulnya kalau tidak terpaksa gitu ya misal. Jadi harus lengkap tadi informasi dari sumber kutipan itu, pengarangnya siapa, tahun publikasinya, judulnya apa, sarana publikasinya ya. Tentu saja relevan dengan penelitian kita ya. Kemudian baca dan pahami, analisis esensi maknanya, kemudian gunakan kalimat kita sendiri. Jadi jelaskan dengan penyampaian berbeda, jangan sama dengan karya referensi yang kita baca, atau istilahnya Anda harus memparafrasakan gitu ya, jangan membuat kutipan langsung dari teknik tip mengutip untuk sebuah artikel. Makanya kalau Anda baca misalkan coba nanti cari baca satu artikel, itu jarang kan kutipan langsung. Rata-rata semuanya adalah kutipan tidak langsung karena akan diparafrasakan sendiri ya oleh penulisnya. Jadi tidak mengutip secara langsung ya. Nah, ini tip mengutip untuk artikel. Kalau di dalam laporan kan ada batasan ya dengan kita melihat Turnitin-nya itu. Kalau D3 kan itu masih boleh 20% ya. Sehingga teknik pengutipannya itu kadang-kadang lebih banyak kutipan langsung. Itu nggak apa-apa. Tapi karena Anda D4 sekarang itu Anda maksimal nanti tingkat similarity index-nya atau juga kesamaannya adalah 15%. Nah, maka jangan melakukan kutipan langsung, harus mengutip
tidak langsung dengan teknik parafrasa. Yang boleh Anda lakukan dengan kutipan langsung, rumus, itu harus kutipan langsung. Dalil, itu harus kutipan langsung. Hukum, itu harus kutipan langsung. Misalkan kalau di sipil tuh standar-standar SNI, itu harus kutipan langsung ya. Nah, tapi di luar itu Anda jangan melakukan kutipan langsung ya. Tadi kalau kita apalagi melakukan analisis review itu ya. Jadi kita harus menggunakan kutipan tidak langsung dengan memparafrasakan gagasan orang lain dalam kita ya. Ini untuk metodenya tadi ya. Ini jadi prosedur yang kita gunakan itu menggunakan prosedur apa begitu. Nah, ketika kita merumuskan cara untuk apa atau cara penelitian kita, maka selalu kaitkan dengan tujuan dan masalah gitu ya. Jadi untuk masalah satu menggunakan cara mana, masalah dua cara mana, menyelesaikan apa masalah yang ketiga itu cara yang mana. Nah, itu dikaitkan tuh ketika kita menyusun metode sesuai dengan apa masalah yang kita ungkapkan. Nah, yang jadi persoalan adalah di dalam menulis artikel kan kita tidak mengungkapkan masalah, tapi kita mengungkapkan tujuan tadi ya, minimal ada latar belakang dan tujuan. Jadi sekarang masalah ini akan turun dari tujuan kan, pertanyaan penelitian itu turun dari tujuan. Jadi yang disebut dengan research question ya, pertanyaan ke-1. Jadi Anda lihat aja, Anda merumuskan di introduksi itu, di pendahuluan itu tujuannya apa. Nah, maka ini berarti Anda berpikir caranya bagaimana mencapai tujuan pertama tadi gitu. Kalau Anda membuat dalam bentuk flowchart, misalkan Anda bisa jelaskan, misalkan di langkah ketiga ini untuk menjawab, untuk mencapai tujuan yang ke-1 dan seterusnya begitu ya. Ini jadi yang kita bahas di dalam metode itu, desain penelitian, prosedur penelitian, siapa subjek penelitian kita, bagaimana teknik pengumpulan datanya, bagaimana cara olah datanya, bagaimana cara menganalisis data. Tapi ini tidak sedetail yang kita ungkapkan di dalam laporan. Ini jadi Anda harus bisa bagaimana menulis mungkin di dalam laporan itu metodenya sampai 4-5 halaman, tapi di sini Anda cukup menuliskan dalam 1 atau 2 paragraf. Karena metode itu paling suka sedikit dimintanya misalkan tulis dalam 300 kata maksimal misalkan atau 200 kata. Ya, 200 kata itu harus mengungkapkan ini, jadi tidak perlu secara detail Anda tuliskan. Anda bisa katakan bahwa desain penelitian ini misalkan menggunakan kualitatif atau kuantitatif atau mix ya, diantaranya kuantitatif dan kualitatif, atau juga Anda mungkin melakukan analisis deskriptif misalkan. Nah, prosedur penelitiannya Anda bisa ungkapkan bagan ya, bisa bukan flowchart gitu, supaya itu menghemat tuh. Flowchart itu kan hemat kata-katanya ya. Kemudian sebutkan sumber data Anda, subjek riset Anda apa, apakah narasumber atau juga tadi misalkan dokumen ya. Kemudian tentu saja sumber ini akan berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Kalau narasumber tekniknya apa, wawancara, kuesioner, observasi. Kalau dokumen tentu kajian pustaka, analisis pustaka ya. Kemudian gimana cara mengolah data Anda? Nah, Anda kemukakan misalkan diawali dengan pengumpulan gagasan, pengumpulan data, kemudian klasifikasi data, kemudian pemaknaan data ya, baru ditarik simpulan misalkan. Nah, ini bagaimana cara olah data dan bagaimana cara menganalisisnya, ini satu kesatuan seperti itu ya. Tapi ini diungkapkan biasanya hanya diminta 1-2 paragraf begitu ya, tidak banyak-banyak. Saya kira ini kita lewati karena dalam artikel sederhana, artikel Sinta itu jarang diminta sampai situ ya. Ini juga sudah kita bahas. Ya, ini nih di dalam hasil dan pembahasan ya. Jadi kalau Anda ada gambar, kemudian tabel dan gambar ini harus jelas, nomor tabel dan gambar harus disebutkan dengan jelas. Jadi jangan lupa menuliskan judul dari tabel atau gambar ya. Nah, kemudian ini tabel ini harus dideskripsikan ya. Jadi, pembahasan dalam deskripsi tabel ini harus sesuai dengan tujuan. Jadi tadi tuh riset question 1, riset question 2 ya, atau tujuan ke-1, tujuan ke-2 ya. Nah, kemudian ini untuk mendukung temuan kita, maka kita sandingkan dengan orang lain, kita kutip pendapat orang lain, bisa yang paralel, bisa juga yang bertentangan begitu ya. Jadi yang sama itu berarti yang mendukung.
ketika kita bedakan yang bertentangan, maka akan menonjolkan perbedaan dari yang kita temukan dengan yang orang lain itu, ya. Maka di dalam discussion itu atau pembahasan ini harus didukung oleh referensi, ya. Jadi didukung oleh kutipan-kutipan yang kita gunakan begitu. Ini hasilnya, ya. Jadi kita yang penting sekali ya, kemudian tidak kedaluarsa dan sebagainya. Saya kira ini kita lewati. Ya, ke sini. Ya, ini juga sama tadi sudah ya kita bahas. Nah ini jadi dalam penuliskan pembahasan ya, pernyataan temuan utama, kekuatan dan kelemahan penelitian bisa kita ungkapkan, kekuatan dan kelemahan dikaitkan dengan literatur. Tapi ini untuk yang jurnal Q4 ya, minimal. Saya kira itu tidak perlu. Ini sekarang konklusi aja, kesimpulan ya. Jadi simpulan itu bukan ringkasan hasil. Anda boleh saja mengemukakan hasil dulu, baru ringkasan, baru baru konklusinya, baru simpulannya. Nah kadang-kadang yang saya temukan adalah di TA itu belum bisa membedakan hasil dan simpulan. Jadi sering diungkapkan misalkan berdasarkan pembahasan berdasarkan bab pembahasan sebelumnya, misalkan ya pada bab sebelumnya, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Nah itu sudah dianggap sebagai simpulan, padahal itu baru hasil. Ya, nah harusnya simpulan itu setelah hasil kita ungkapkan, nah Anda menyimpulkan secara general gitu. Ya, nah jadi ini hati-hati, simpulan itu bukan hasil penelitian ya. Kemudian sintesis dari hasil penelitian tadi, jadi pernyataan yang sifatnya general melingkupi hasil-hasil penelitian. Maka di sini hati-hati juga dalam membuat generalisasinya. Ya, contohnya misalkan ketika Anda menemukan data seorang ibu-ibu naik motor misalkan ya, mau belok kiri tapi yang dinyalakannya sen kanan misalkan. Kemudian tiba-tiba berhenti itu mendadak misalkan tidak halus ya dari pelan, dari cepat ke pelan gitu, tapi tiba-tiba berhenti misalkan gitu ya. Kemudian misalkan lagi apalagi biasanya data yang Anda temukan ketika misalkan mengendarainya hampir selalu misalkan akan mencelakakan orang lain. Ada satu data, 3 fenomena, Anda sudah buat kesimpulan, dasar emak-emak misalkan ya, mengendarai kendaraan sembarangan misalkan. Nah itu adalah generalisasi yang salah. Karena apa? Emak-emak itu berarti berlaku bagi emak-emak dimanapun, padahal data Anda hanya satu. Fenomenanya kejadiannya hanya 3 gitu. Tapi Anda sudah membuat suatu simpulan dasar emak-emak ya mengendarai motor misalkan akan mencelakakan orang lain. Nah itu adalah simpulan yang tidak benar. Harusnya adalah dasar emak-emak yang di depan Anda ini ya. Nah maka kadang-kadang suka penulis itu sudah membuat tameng, sudah membuat garda begitu ya. Berdasarkan misalkan data pada bab sekian dapat disimpulkan. Artinya simpulan itu hanya berlaku bagi data yang ada di situ. Itulah orang-orang menyiasatinya seperti itu supaya pembaca memahami generalisasinya berlaku hanya bagi data yang dia gunakan gitu ya. Nah, karena kan ciri dari karya tulis ilmiah yang ke-8 itu harus berlaku umum bagi populasinya ya. Kemudian Anda boleh memunculkan implikasi temuan tapi tidak apa-apa ya. Kemudian konklusi dalam artikel itu cukup ditulis dalam 1 paragraf begitu ya. Nah, ini untuk tentang penulisan artikel. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Karena kalau artikel ini kan tidak menjadi tujuan utama praktik Anda ya. Karena ini hanya yang saya ini kan adalah challenge aja, tantangan aja bagi Anda gitu ya. Kalau Anda yang mau menulis artikel kemudian minimal aja sudah submit ya, AB itu sudah saya bisa berikan. Tapi kalau sudah sampai LOA apalagi bisa terbit nih sampai dengan nanti bulan Juni ya, Juli biasanya kita proses nilai, itu Anda berhak mendapatkan A. Jadi ini hanya sebagai challenge saja ya, untuk praktik ini Anda boleh membuat, boleh
tidak ya, tapi pengetahuan ini Anda ketahui bahwa menulis artikel ini sebagai syarat misalkan nanti untuk di magister atau sebagai syarat di D4, tapi bisa hanya sampai submit saja kalau di D4 gitu ya, atau juga tidak dalam bentuk artikel jurnal, tapi Anda bisa membuat dalam bentuk artikel di proceeding, di makalah suatu pertemuan gitu ya, karena memang sangat singkat ya. Di makalah juga kadang-kadang kalau satu makalah itu kadang hanya diminta 4 halaman misalkan. Nah, tapi strukturnya ada seperti tadi, imratnya itu harus ada seperti itu ya. Kalau nggak salah kalau di IRWNS itu dia menggunakan kata ya, maksimal itu kalau nggak salah 4.000 atau 3.000 kata gitu, saya lupa lagi gitu ya. Udah lama nggak ikut soalnya IRWNS ya. Nasional itu yang nasionalnya. Jadi saya kembalikan lagi untuk praktik ini challenge aja. Kalau Anda misalkan bisa sampai Anda submit, minimal Anda sudah dapat AB. Tapi bukti submitnya artikelnya nanti Anda tayangkan. Tapi kalau sampai LOA bahkan terbit misalkan, maka Anda akan mendapatkan nilai A walaupun misalkan ya tugas Anda tidak optimal, ujian Anda juga tidak optimal, tapi Anda bisa membuat satu artikel yang sampai dengan LOA atau terbit, nah itu saya berikan A nilainya. Ya, karena ini memang agak sulit ya, kita membuat laporan itu mudah, tapi begitu membuat artikel dengan terbatasnya ruangan, dengan terbatasnya struktur ya hanya 4 gitu ya, kalau di dalam penulisan laporan kan strukturnya banyak ya, maka ini memang perlu kecermatan ya, tidak semua kadang-kadang orang bisa menulis artikel begitu ya. Yang saya temukan juga misalkan di teman-teman dosen ya, sama di mesin gitu ya, kan orang-orang engineering mesin ini gitu ya, terus apalagi bapak-bapak yang sudah senior seperti saya misalkan gitu, itu sulit sekali tuh menulis artikel. Tapi kalau risetnya luar biasa, penulisan laporannya luar biasa begitu. Saya tantang, Pak, sayang nih risetnya, coba buat artikel gitu ya. Nah itu kadang-kadang bapak-bapak itu atau juga para peneliti yang senior-senior itu suka susah saya kalau nulis itu katanya gitu ya. Memang harus terbiasa ya. Kalau terbiasa nanti kita sudah dapat caranya itu akan mudah begitu ya. Sama lah ketika saya dulu misalkan untuk menulis jurnal berbahasa Indonesia, kemudian dengan standar Sinta 6 aja juga susah ya gitu. Tapi kalau kita terus mencoba akhirnya bisa gitu ya. Itu yang untuk materi sekarang, jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak untuk praktiknya tadi ya, bagi Anda yang akan mencoba membuat artikel silakan. Bagi yang tidak, Anda lanjutkan tugas praktik Anda membuat laporannya itu. Kan laporan Anda tentu saja mungkin belum selesai ya saya kira ya. Kemarin baru kita mempelajari sampai struktur bagian akhir, kelengkapan akhir. Nah, Anda kan sudah harus mulai, bukan mulai, Anda harus, mungkin Anda sudah mengolah data dan sebagainya, maka silakan lanjutkan karena pertemuan kita itu tinggal 4 kali lagi ya. 4 kali itu ada materi, 1 tentang konvensi naskah, kemudian 2 pertemuan itu kan untuk presentasi ilmiah. Tapi presentasi ilmiah nanti akan digunakan 1 kali karena tidak mungkin dalam 2 pertemuan Anda harus praktik semua. Nanti praktiknya adalah Anda membuat video presentasi kan begitu ya. Rencana awal yang kita bicarakan waktu membahas silabus itu. Jadi kita punya 4 pertemuan lagi, laporan ilmiah Anda tuh harus jadi itu. Ketika mau UAS di minggu kedua bulan Juni kalau tidak salah UAS kita, nah itu harus sudah jadi laporan ilmiah Anda begitu ya. Walaupun Anda misalkan bekerja laporan ilmiahnya ada yang berdua, tetap seperti biasa unggahnya adalah masing-masing ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, kita akan akhiri pertemuan hari ini ya. Dibuka dulu kameranya semua. Tadi kayaknya saya baru lihat loh wajahnya. Tadi baru buka kamera sekarang ya kayaknya ya.
Sering, Bu. Sering? Oh, nggak kelihatan terus ya? Kalau Daniel kan biasa, Kang Alam biasa, Afin. Kayaknya habis cukur kumis, Bu. Oh gitu, jadi kelihatan muda ya. Mungkin ya habis cukur kumis ya. Jadi mata saya tuh kok rasanya baru lihat, oh ternyata ada baru cukur kumis ya. Alia di mana Alia masih pakai helm di jalan? Ibu di jalan. Oh ya. Teh Erni mana Teh Erni? Tolong lagi ya dibuatkan screenshot. Iya, Bu. Untuk slide pertama, boleh 1, 2, ini naik dikit wajahnya. 3. Nah, gitu. Sudah slide 2 sel. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Udah, Bu. Ya, jadi untuk sekarang praktik penulisan artikel tidak kita lakukan ya, tapi Anda silakan masih ada 1 jam pertemuan lagi untuk melanjutkan tugas Anda membuat laporan ilmiah. Bagi yang mau merevisi daftar pustaka yang salah hasil review Ibu tadi, hasil evaluasi Ibu tadi, silakan perbaiki. Kemudian diunggah dengan nama file revisi praktik 7 boleh, atau revisi daftar pustaka boleh ya, sehingga Anda bisa kalau salah misalkan seperti tadi kan banyak yang salah, paling tidak nanti bisa naik angka skornya ya, untuk menginikan nilai rata-rata PBL-nya seperti itu ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kelas B jangan lupa isi presensi, kelas A nanti isi presensinya 7.20 ya. Ibu pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.